Saudara-saudari muda yang terkasih di dalam Tuhan, puji Tuhan untuk hari Minggu, harinya Tuhan, hari di mana Tuhan kita telah bangkit. Apakah ada sukacita, saudara-saudari? Jika ada, mari kita mengatakan, Tuhan Yesus, aku cinta padamu. Mari kita open mic kita, 1, 2, 3. Tuhan Yesus, aku cinta padamu. Amin, haleluya. Sekali lagi, belum kedengaran tadi ya. Tuhan Yesus, aku cinta padamu. Amin. Saudara-saudari, kita perlu sering-sering mengatakan Tuhan Yesus, aku cinta padamu. Karena dengan demikian, maka Dia yang telah mati dan bangkit akan begitu real bagi kita yang mengasihi Dia. Saudara-saudari, sebelum kita masuk ke dalam topik hari ini, kita tentu ingat ada satu ayat di dalam Matius pasal 28, ketika para wanita, ya khususnya Maria, datang ke kubur Tuhan, ya mencari Tuhan di kubur itu tetapi tidak ada. Kemudian malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan yang datang, dikatakan, jangan kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit. Saudara-saudari, ia tidak ada lagi di kuburan, sebab ia telah bangkit. Saudara-saudari, para perempuan ini mengasihi Tuhan, sehingga mereka tahu bahwa Tuhan telah bangkit. Melalui kita mengatakan, Tuhan Yesus, aku cinta padamu. Maka muka kita akan dibukakan setiap selubung yang ada, mata kita akan dicelikkan, kita tahu bahwa Dia telah bangkit. Puji Tuhan, mari kita berdoa supaya firman Tuhan di hari ini benar-benar membawa kita ke dalam alam kebangkitan, membawa kita orang-orang muda tidak lagi terkungkung di dalam situasi minggu yang seperti biasa-biasa saja yang rutin. Minggu ini dan minggu-minggu ke depan, mari kita pastikan kita juga turut bangkit bersama Dia. Tuhan Yesus, kasih Tuhan, Engkau memang sudah mati bagi kami, dan itu adalah kematian yang luar biasa. Tetapi puji Tuhan, hari ini Engkau juga sudah bangkit. Tuhan, karena itu kami mau baik-baik mendengarkan dan menikmati firman-Mu di dalam kebangkitan-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ya, kenapa saya mengatakan puji Tuhan? Karena banyak orang hari ini sedang memperingati kebangkitan Tuhan. Tetapi saudara-saudari, hari ini kita bukan hanya sekedar memperingati kebangkitan Tuhan, tapi hari ini kita bahkan bisa hidup di dalam kebangkitan Tuhan, dan inilah yang bisa kita lihat dari apa kata Alkitab tentang Paskah. Paskah bukanlah sekedar kisah 2000 tahun yang lalu ketika Tuhan Yesus mati menjadi anak domba yang menebus dosa dunia. Paskah bukan cerita 3000 tahun lalu ketika bangsa Israel susah keluar dari Mesir, kemudian mereka berteriak-teriak minta tolong kepada Allah, kepada Tuhan. Kemudian Tuhan memberi banyak tulah kepada Mesir, kemudian di akhir dari tulah, yaitu tulah ke-10, Tuhan membunuh semua putra sulung, tetapi bagi umat Israel, Bani Israel, mereka mengadakan Paskah, dan darah dari anak domba itu ditaruh di bumbungan pintu, dan juga tiang-tiang pintu, ya, sehingga malam itu dilewati oleh malaikat yang mengambil nyawa mereka. Saudara-saudari, Paskah bukan hanya itu saja. Paskah berkaitan dengan hidup kita hari ini. Tetapi tetap, kalau kita tidak tahu sejarah, maka kita tidak tahu bagaimana melangkah. Saudara-saudari muda yang saya kasihi dan dikasihi Tuhan, mari kita lihat apa latar belakang dari Paskah ini, khususnya jika tadi kita melihat kisah di dalam Perjanjian Lama. Saudara-saudari yang terkasih, Allah kita adalah Allah yang memiliki tujuan. Allah kita adalah Allah yang punya ekonomi, rencana, maksud atas umatnya. Di dalam Perjanjian Lama, umatnya ini digambarkan, diilustrasikan, dilambangkan, ya, diwakilkan oleh satu umat, yaitu umat Israel. Kita tahu di dalam kitab Kejadian, saudara-saudara kemarin sudah menyampaikan, ya, banyak kisah dari Adam hingga akhirnya kepada Abraham. Memang kita belum sampai ke sana, nanti akan dibahas. Abraham itu adalah orang Ibrani pertama. Dari keturunan Abraham itu lahirlah umat Israel yang begitu banyak.
Singkat cerita, saudara-saudari, di akhir kejadian terpaksa seluruh suku Israel ini harus pindah ke Mesir. Ya, karena ini adalah juga kedaulatan Allah. 400 lebih tahun kemudian, ya, bangsa Israel yang awalnya menempati Mesir dengan satu perasaan yang tidak insecure, ya, mereka merasa bagian dari wilayah itu karena waktu itu kepalanya adalah Yusuf yang memerintah. Nah, mereka akhirnya berubah menjadi budak karena pemerintahnya sendiri berganti, udah nggak kenal lagi dengan Yusuf. Saudara-saudara, dan Allah tidak mau umatnya diperbudak oleh Raja Mesir, Firaun. Allah mau umatnya kembali ke tanah mereka. Allah mau umatnya kembali ke tanah Kanaan, ke tanah permai, untuk bersukacita bersama dengan Allah. Untuk bersukacita dengan diri Allah menikmati segala kekayaan tanah permai tanah Kanaan. Karena itu bukan satu kebetulan umat Israel harus ada di Mesir. Hari ini keberadaan umat Israel di Mesir ada lambang dari kita yang ada di dunia. Umat Allah di dunia. Ya, karena itu penting sekali kita melihat latar belakang. Di dalam keberadaan umat Israel di Mesir, saudara-saudari, teman-teman, ya, sobat Kefas, kita harus tahu bahwa maksud Allah hanya satu. Dan ini disampaikan di banyak ayat di dalam kitab Keluaran. Dan hari ini juga disampaikan kepada Anda dan saya. Apa itu? Kita bisa lihat di Keluaran 7 ayat 16, Keluaran 8 ayat 1, Keluaran 9 ayat 13, dan Keluaran pasal 10 ayat 3. Keinginan Allah cuma satu. Ini adalah perintah yang tegas kepada Firaun. Ini adalah perintah yang tegas kepada iblis penguasa dunia, yaitu let my people go. Biarkanlah umatku pergi. Bagaimana jika siang hari ini, supaya kita segar, ya, mari kita latih roh kita, sama-sama mari kita serukan, biarkanlah umatku pergi. 1, 2, 3. Biarkanlah umatku pergi. Saudari, tempat tinggal kita ini bukan di Mesir. Tempat tinggal kita yang sejati adalah pergi dari Mesir, keluar dari Mesir, kembali ke tanah permai. Tuhan tidak mau kita ada di Mesir, diperbudak oleh banyak hal di dunia ini. Tuhan ingin kita segera ke tanah permai. Karena itu Tuhan dengan tegas. Kalau ayat itu tercatat sekali di dalam Alkitab, itu sangat penting. Tapi di sini kita lihat Allah berulang-ulang berkata, biarkanlah umatku pergi, biarkanlah umatku pergi. Artinya, apa yang ada di hati Tuhan tuh ini, saudara-saudara. Allah ingin Anda dan saya hari ini pergi keluar dari dunia. Bukan meninggal dunia, ya, tapi meninggalkan sistem dunia yang siang hari ini banyak mencengkram, memperbudak, membuat banyak generasi hari ini nunduk, ya, seperti budak tuh nunduk terus, ya, menarik membangun piramid, ya. Hari banyak orang nunduk karena gadget, ya. Wah, nunduk terus tanpa terasa sedang membangun pasar saham mungkin, ya. Piramid di dunia. Waduh, saudara-saudara, betapa bahayanya. Banyak umat Israel saat itu memang berteriak, tapi saat itu mereka juga nyaman dengan kondisi di Mesir, sehingga satu sisi mengeluh, sisi lain ya udahlah, aku tetap tinggal di Mesir. Bukankah ini kondisi kebanyakan orang Kristen? Sisi lain, Tuhan capek, ya, dosen ngasih banyak tugas, ya, atau yang bekerja, wah, bosku ngasih begitu banyak pekerjaan. Tapi sisi lain, ya udah mau gimana lagi, dapat uang kok, ya udah mau gimana lagi. Saudara-saudari, ini kondisi yang sangat dilematis. Allah tidak mau Anda ada dalam kondisi yang demikian. Allah mau Anda pergi. Untuk apa? Supaya mereka beribadah kepada. Let my people go that they may serve me. Serve me, beribadah. Saudara-saudari, beribadah di sini dalam arti sebenarnya dalam bahasa Ibrani adalah berpesta denganku. Wah, saudara-saudari, ya, dari Allah rindu Anda dan saya ketika kita diselamatkan dari Mesir, kita menjadi orang Kristen, kehidupan Kristiani kita adalah kehidupan yang berpesta. Amin, saudara-saudari muda. Kita memang tidak pergi ke tempat dugem,
Kita memang tidak pergi ke tempat dansa, kita memang tidak pergi ke tempat di mana orang hangout, nongkrong, saudari, tapi siang ini di Kefas Bible Fellowship, Anda dan saya sebenarnya sedang berpesta. Amin. Ini adalah pesta kita. Saudari, pesta artinya penuh kenikmatan. Ya, luar biasa ini maksud Allah. Oke, ya. Tapi sayangnya, saudari, keinginan Allah untuk umatnya berpesta ini dihalangi oleh iblis, dihalangi oleh Firaun. Buktinya apa? Sampai tulah ke-9 tuh Firaun hatinya keras. Karena itu, Tuhan perlu tulah ke-10. Ya, Anda tentu tahu ya kisahnya, di mana anak sulung semua yang ada di Mesir, baik ternak bahkan manusia, semua dibantai habis. Kecuali yang ada tanda. Tanda itulah di dalam Keluaran 12 adalah Paskah. Jadi kata Paskah pertama ditemukan di Keluaran 12. Mari kita baca ayatnya sama-sama, Keluaran 12 ayat 11 dan 13. Dan beginilah kamu memakannya, pinggangmu berikat, kasut pada kakimu dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya, itulah Paskah bagi Tuhan. Jadi Musa meminta semua bangsa Israel di hari itu siap-siap. Mereka harus siap menyembelih ya domba, kemudian sama-sama memakannya, ya tentu dimasak ya, memakannya di rumah. Nah kemudian darahnya itu ditaruh di ambang pintu. Nah, kenapa? Karena sebab pada malam itu ayat 12, aku akan menjalani tanah Mesir dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh. Dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman karena akulah Tuhan. Jadi penghukuman ya dari Paskah itu bukan hanya anak sulung dibunuh, tapi bahkan dewa-dewa orang Mesir juga dijatuhi hukuman. Ini peristiwa yang luar biasa. Dan darah itu ayat 13 menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah, wah ini luar biasa ya, aku akan lewat daripadamu, jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Jadi saudari, kata Paskah itu diambil dari ayat yang ke-11 dan 13, di mana ada kata aku akan lewat. Mari kita lihat dalam bahasa Inggrisnya. Saya bukakan dari terjemahan Recovery Version. Ya, dikatakan bahwa and the blood shall be sign for you upon the houses where you are. And when I see the blood, I will pass over you. Yeah, I will pass over you, and there will be no plague upon you to destroy you when I strike the land of Egypt. Ya, jadi luar biasa. Kata pass over you inilah yang digunakan. Paskah, Passover. Dalam bahasa Ibraninya, ini adalah pesa, ya. Anda bisa lihat di layar ini. Oke, jadi cukup jelas ya, dari mana kata Paskah? Dari kata Passover, yaitu dilewatkan karena ada tanda darah. Ya, kemudian dari dilewatkan itu, maka kita tidak mendapat hukuman mati. Sekarang perjanjian baru, ya tentu saya rasa semua sudah tahu ya. Di Matius 26, di Markus juga ada, di Lukas ada, di Yohanes ada. Ini tercatat. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi ya. Datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, di mana engkau? Kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu. Jadi di sini masih mengikuti perjamuan Paskah yang dikerjakan oleh orang Israel, karena begitu orang Israel mengadakan Paskah, akhirnya mereka dilepaskan oleh Firaun keluar dari Mesir. Jadi Paskah itu momen yang sangat precious bagi orang Israel. Akhirnya sampai zaman Tuhan Yesus juga masih diperingati perkara besar. Ya, kemudian saya lanjutkan di ayat 26 sampai 28. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Nah, ini menarik sekali. Karena inilah pewahyuan pertama, di mana roti tidak beragi yang dimakan saat Paskah. Ya, saya tidak bisa buka banyak ayat di Keluaran 12, Anda bisa baca. Waktu makan anak domba itu harus dengan roti yang tidak beragi dan sayur yang pahit. Dan tadi ikat pinggang di kasut dan tongkat di tangan, karena begitu selesai makan, mereka langsung keluar dari Mesir. Nah, saudara, di Matius 26 ini kita lihat, ya Tuhan untuk pertama kali mewahyukan roti yang dimakan Paskah
ternyata adalah tubuhnya. Melambangkan tubuhnya. Oke ya. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Ya, jadi ini luar biasa, kita tahu bahwa upah dosa adalah maut di dalam kitab Roma. Sama seperti kisah bangsa Israel tadi, kalau tidak ada darah, maka maut menjemput mereka. Hari ini, saudara-saudara, ya, Tuhan Yesus sudah meminum cawan yang pahit yang berisi segenap kutuk dan murka Allah, sehingga melalui kita meminum darahnya, ya, yang ada di dalam cawan, yang sesaat lagi kita akan nikmati di dalam pemecahan roti melalui anggur, saudari, ini membawa kita mendapatkan pengampunan dosa. Karena itu, saudari, di dalam Matius 26 ini kita lihat satu perpalingan Paskah yang besar sekali. Dari Paskah yang menjadi Paskahnya orang Yahudi, orang Ibrani, Paskah Perjanjian Lama, berubah menjadi Paskah di dalam Perjanjian Baru yang digenapi melalui perjamuan atau pemecahan roti. Oke ya, ini satu perkara. Kedua, serupa dengan kisah di dalam kitab Matius, di dalam Lukas dikatakan katanya kepada mereka, aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Saya lanjutkan, di ayat 19 dan 20 dikatakan demikian. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudari, jadi menurut Alkitab, Paskah yang Tuhan Yesus kerjakan adalah Paskah yang mengingat Kristus. Bukan lagi sekedar mengingat pekerjaannya, mengingat apa yang bisa dia lakukan, mengingat, apalagi kalau hari ini orang dunia, Paskah itu mengingat kelinci dan telur. Wah, itu sama sekali nggak ada hubungannya. Nggak perlu dilakukan ya, saya nggak ada waktu juga, nggak penting untuk dibahas. Yaitu terlalu kekanak-kanakan, terlalu rendah. Ya, Paskah disamakan dengan telur dan kelinci. Tapi saudara, kita mau melihat apa yang dikatakan Alkitab. Ternyata Paskah itu adalah memperingati Kristus. Saudara-saudari, mungkin Anda belum terkesan ya, saya mau beritahu sekali lagi. Paskah itu memperingati apa adanya Kristus. Mulai dari rencananya, kemudian kelahirannya, kemudian apalagi saudara-saudara, pekerjaannya di bumi, penghidupannya, kemudian kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya, terakhir apa? Kedatangannya kali kedua. Oh, sebelum itu apa? Kedatangan sebagai roh itu ke dalam Anda dan saya hari ini. Serta nanti kedatangannya kali kedua. Saudara-saudari, semua itu kita ingat di dalam Paskah hari ini. Kapan, saudara-saudari? Ya, waktu kita memecahkan roti. Saudara-saudari, memecahkan roti, menikmati cawan, bukan perkara yang kecil. Setiap minggu, tim Kefas ya, bersama dengan gereja di Jakarta, kita terus menggaungkan, memecahkan roti bersama. Supaya kita tahu, let my people go, that they may serve me, that they may have a feast. Supaya mereka berpesta. Saudara-saudara, Tuhan ingin kita banyak berpesta. Jangan tunggu setahun sekali, jangan tunggu sebulan sekali berpesta. Saudara, Tuhan ingin setiap hari sebenarnya kita bisa berpesta. Ya tentu, karena keterbatasan kita hanya bisa berkumpul seminggu sekali. Ya nggak apa-apa, puji Tuhan, makin sering makin baik. Ini adalah waktunya kita berpesta. Dan saudara-saudari, Anda harus tahu, ketika kita berpesta, ada satu oknum yang bersedih. Siapa dia? Iblis. Anda tahu di dalam kitab Mazmur ya, Tuhan itu menghidangkan makanan kepada umatnya di depan musuhnya. Tuhan itu suka berpesta bersama umatnya, cuma untuk apa? Mempermalukan musuhnya. Jadi saudari, Anda mau nggak bekerja sama dengan Allah semesta alam, mempermalukan iblis siang hari ini? Amin.
Kalau amin, katakan amin dengan keras. Amin. Haleluya ya. Saudara-saudari, kalau harus nunggu setahun sekali kita mempermalukan musuh, maka 364 hari lainnya kita yang dipermalukan musuh. Oh Tuhan, tapi kalau tiap minggu kita permalukan musuh, setidaknya ada bekas 6 hari yang lain kita masih punya kekuatan mempermalukan musuh kita. Oh Tuhan Yesus, sekarang Anda bisa lihat ya, betapa mustikanya Paskah kita hari ini. Betapa luar biasanya Paskah kita hari ini. Makin mengingat Dia, makin iblis dipermalukan. Makin kita menikmati pesta dengannya, makin iblis itu sedih. Saudari, iblis bukan takut pada banyak mujizat-mujizat. Yang iblis takutkan adalah ketika Anda dan saya berpesta menikmati Tuhan. Dia iri, dia cemburu, dia takut karena waktunya akan tiba. Nanti kita akan lihat mengapa ya. Oke, waktu saya kurang 10 menit saja. Kita cepat saja, saudara-saudari ya. Oke, memperingati Paskah, kalau dari ayat ini adalah memperingati Kristus ya. Jadi, saudara-saudari, memperingati Paskah itu luar biasa ya. Tadi saya bilang, apa adanya Kristus kita peringati, termasuk kedatangannya kali kedua. Itulah sebabnya iblis gak suka kita sering mengadakan pemecahan roti. Iblis tidak suka kita berpesta. Karena ketika kita memperingati Kristus, Kristus segera datang, kita ingatkan ke Dia, Tuhan segera datang. Datanglah segera. Yang takut siapa? Iblis, saudari. Oke, karena waktu ya, 1 Korintus 5 ayat 7 dikatakan, buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi. Oke, ini porsi yang penting. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Dalam bahasa Inggris, Recovery Version, saya bacakan, purge out the old leaven, that you may be a new lump, even as you are unleavened. Kenapa? For our Passover, Christ also has been sacrificed. Jadi, Christ adalah our Passover. Kristus adalah Paskah kita. Paskah kita hari ini bukan hanya sekedar memperingati, celebrate yang luaran, juga bukan hanya memperingati kematiannya saja, juga bukan memperingati kebangkitannya saja, tetapi seluruh aspek Kristus adalah Paskah kita. Dan kita bisa menikmatinya hari ini juga. Dan bukan hanya hari ini, minggu depan kita sedang berpaskah. Kapanpun kita mengingat Kristus, saudara-saudari, ini Alkitabiah, Alkitab yang berkata, bukan saya. Kapanpun kita mengingat Kristus, kita sedang berpaskah. Dan kapanpun kita sedang berpaskah, Firaun itu sedang ketakutan. Anda harus terus melihat sejarah. Ketika Paskah terjadi di Mesir, ada satu pihak yang menangis teriak-teriak. Siapa? Firaun. Saudara-saudari, ketika Anda memecahkan roti, mengambil roti dan cawan, ada satu pihak yang sedang menangis berteriak, iblis. Karena itu bagi Anda yang belum percaya dan dibaptis, siang hari ini, untuk mengambil roti dan cawan, Anda harus percaya dan dibaptis. Karena ada bentuk Anda benar-benar masuk ke dalam Kristus. Anda perlu percaya, perlu dibaptis. Agar Anda dan saya, agar Anda bisa bersama saya dan seluruh saudara-saudara yang lain berpaskah bersama-sama. Amin, saudara-saudari, Dia adalah Paskah. Masalah yang besar zaman ini adalah, sayangnya, banyak orang Kristen tidak sesukacita umat Israel, tidak seharu murid Tuhan saat sedang melakukan Paskah. Ya, dunia sudah lebih berkembang, lebih canggih, lebih memanipulasi. Saat itu bangsa Israel ketika keluar dari Mesir, mereka bersorak karena sudah tidak ada lagi di bawah belenggu dan tekanan Firaun. Murid Tuhan ketika memecahkan roti, mereka juga ada haru karena mereka tahu Tuhannya yang selama ini bisa berjumpa secara fisik tidak lagi bisa dijumpai. Hari ini kita nggak punya pengalaman itu, terkadang merasa biasa-biasa saja dengan keselamatan kita. Orang-orang muda, saya mau beritahu pada Anda harus lihat ini. Supaya Anda punya kesan, melalui kesan itu Anda punya perubahan hidup. Saya mendapat kesan ini di tahun 2008 bulan Desember tanggal 24. Di sebuah sidang istimewa, Tuhan benar-benar memalingkan pikiran saya. Di saat itulah saya melihat betapa Tuhan luar biasa
rela berkorban bagi saya dan mengerjakan banyak hal bagi saya sehingga saya tidak bisa tidak melayaninya. Ya, moga hari ini tanggal 4 April 2021 adalah hari di mana salah satu hari di antara hari-hari yang Anda punya memori ya. Ada hari di mana Anda juga punya kesan Tuhan, Anda begitu mengasihiku, Engkau begitu mengasihiku, aku nggak bisa tidak melayanimu Tuhan. Oke, apa kata Alkitab untuk kita hari ini di zaman ini? Tadi kita udah lihat perjanjian lama seperti apa, kemudian murid-murid Tuhan seperti apa, sekarang kita seperti apa. Saya bacakan satu ayat yang sering dibacakan di dalam sidang pemberkatan pernikahan, tetapi hari ini saya akan bawa kepada Anda orang-orang muda, bukan supaya Anda segera menikah, tapi ini ada makna rohani yang dalam. Hai suami, Efesus 5 ayat 25, kasihlah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat, mengasihi gereja, dan telah menyerahkan dirinya baginya. Ya, dalam Recovery Version saya bacakan. Husband, love your wife, even Christ also loved the church and gave himself up for her. Saya mau tekankan kata ini, gave himself up. Karena Anda adalah orang muda, Anda tentu sering mendengar istilah give away. Betul? Ya, Anda mungkin mengikuti banyak giveaway di sosial media. Saya mau cerita ada satu saudara beberapa waktu yang lalu cerita kepada saya, dia senang setengah mati. Kenapa? Karena setelah puluhan kali ikut giveaway, akhirnya dia mendapat hadiah voucher tiket menginap di hotel di sebuah tempat. Ya. Wah, senangnya setengah mati ya. Senang sekali. Giveaway, dapat, nggak perlu lakukan apa-apa. Ya, dia cuma cukup like, follow, dan lain sebagainya. Nanti kita akan bahas. Dapat hadiah itu. Tapi karena dia tahu harganya mahal, begitu dapat rasanya senang. Saudari, saya mau beritahu, darah Kristus itu mahal. Bukan darah murahan. Coba bayangkan saudara-saudara, Kristus nggak mati bagi kita. Tiap pagi ketika kita bangun, yang kita pikir apa sekarang? Aku masih ada sisa kambing nggak di rumah ya? Bukan untuk dimakan, untuk dipotong. Saudara. Di rumah masih ada domba nggak ya? Begitu bangun bukan langsung cek handphone lagi. Begitu bangun yang kita pikirkan adalah masih ada sisa ternak untuk aku sembelih nggak? Karena kalau hari itu tidak mempersembahkan korban, malamnya bisa mati. Saudara. Betapa sengsaranya hidup orang Israel. Harus terus-menerus potong korban, potong korban. Mahal, saudara. Anda punya uang nggak untuk beli kambing satu? Nggak ada. Tapi puji Tuhan, saudara, dosa kita, umur Anda berapa sekarang? 20 tahun sudah Tuhan tanggung. Bayangkan, kalikan saja 20 tahun itu kali 365 hari, kali 365 domba, kali 20 tahun. Oh Tuhan Yesus, berapa banyak rupiah harus Anda keluarkan? Tuhan sudah tanggung. He gave himself up. Ini adalah giveaway terbesar di dunia. Wah, ini more than just a giveaway. Lebih dari sekedar giveaway. Nah, dari sini saya dapat terang ketika sekutu dengan saudara ini. Saya tanya, untuk dapat giveaway apa yang harus dilakukan? Dia harus follow, dia harus like, ya, dia harus komen, dia harus share. Saudari, bukankah ini juga sama sebenarnya dengan penghidupan kita mengikut Tuhan? Anda mau punya apresiasi terhadap Tuhan, Anda mau mendapat berkat terbesar dari karya Tuhan, Anda harus follow Him, mengikuti Dia. Makin mengikuti Dia, saudari, Anda akan makin terkesan oleh Dia. Anda akan makin mencintai Dia, karena setelah follow, you have to like. Anda harus menyukai, Anda harus love Him. Makin Anda mengasihi Dia. Di awal tadi kita berkata apa? Tuhan Yesus, aku cinta padamu. Maka apresiasi kita juga akan bertambah, saudari muda. Yuk, mari kita katakan, Tuhan Yesus, aku cinta padamu. 1, 2, 3. Tuhan Yesus, aku cinta padamu. Tuhan, aku mau mengikutimu. Saudara-saudari, ini adalah perkara yang penting. Yang ketiga, we have to follow, we have to love Him. Kita juga harus komen. Komen itu apa? Bersekutu. Isilah hari-harimu dengan posting persekutuanmu dengan Tuhan. Postinglah kepada Tuhan sebelum Anda posting di sosial media. Postinglah, Tuhan, hari ini aku begini.
Ya, postingan kita, curhatan kita yang sejati adalah kepada Tuhan. Anda boleh banyak berkomentar kepada Tuhan, silahkan. Anda tidak akan dibully, saudara-saudari. Hari ini kita takut sekali, insecure mau komen, takut terkena undang-undang ITE, takut juga dibully teman-teman kita. Tapi saudara-saudara, Anda punya orang yang mau dengar apapun perkataan Anda. And it's good. Makin Anda komen, makin Anda akan punya apresiasi terhadap giveaway ini. Karena Anda sudah dapat giveaway ini, Anda tinggal terus memaintain. Follow him, love him, comment. Ketiga adalah share, saudara-saudara. Anda perlu persaksikan. Jadikan ini kesaksian dalam story hidup Anda. Bahwa Allah sudah mati dan bangkit. Dia tidak ada lagi dikubur. Dia ada di dalam roh Anda dan saya. Dia ada di dalam kuliah Anda. Dia bahkan ada di dalam kegagalan Anda. Dia mau ada di sana menemani Anda. Ikut bangkit. Saya ada menemani satu pemuda, ya, sangat berapi-api, sangat mengasihi Tuhan. Tapi dia punya kelemahan susah bangun pagi. Karena sehari 2 hari susah bangun pagi, akhirnya, Kak, aku kayaknya menyerah aja, nggak usah bangun pagi. Temani saya doa malam aja, Kak. Saya bilang ke dia, nggak bisa. Tetap kita harus bangun pagi, karena waktu terbaik adalah bangun pagi. Saya beritahu, karena Tuhan juga hadir di dalam kelemahanmu, nggak bisa bangun pagi. Saudara, Tuhan hadir di dalam apapun situasi Anda dan saya. Tuhan udah nggak ada lagi di kuburan. Tuhan udah nggak ada. Tuhan ada di sini. Dia sudah bangkit bagi Anda dan saya. Karena itu dia jauh lebih besar daripada sekedar giveaway. Dia adalah Allah yang give himself up. Dan begitu kita mengenal hal ini, saudari, inilah Paskah yang ada di dalam Alkitab. Paskah ini bukan sekedar kisah. Paskah ini bukan hanya sekedar seremoni. Paskah ini juga bukan satu liturgi agama, celebration yang kita peringati setahun sekali. Paskah ini adalah berkaitan dengan penghidupan setiap hari yang akan mengubah hidup Anda. Dan saudara-saudara, ketika Anda diubah hidup Anda oleh Kristus Paskah kita, maka Anda punya kesempatan untuk mengubah zaman ini. Mari kita baca ayat terakhir, Lukas 22 ayat 18b. Tuhan berkata, ya, ini adalah perjamuan terakhir sebelum apa? Sebelum dia datang. Dia berkata, sampai kerajaan Allah telah datang. Jadi kita diminta terus melakukan Paskah. Terus memiliki peringatan akan dia sampai dia datang. Saudara, orang yang setia melakukannya sampai dia datang. Itulah orang-orang yang menang, orang-orang muda yang turn the age, mengalihkan zaman. Ya, Anda akan menjadi age turners. Anda akan sama seperti Habel, Enos, Henok, Nuh, Abraham, Musa, siapa lagi? Samuel, Daud, Yohanes Pembaptis, Daniel ketiga temannya, diri Tuhan Yesus sendiri. Saudari, Anda akan menjadi orang-orang muda yang mengalihkan zaman. Moga kisah Paskah ini disampaikan dengan segar. Anda dapat wahyu yang baru, Anda dapat terang yang baru, tidak berhenti siang hari ini di telinga Anda. Mari kita perhidupkan setiap hari. Kita harus apa tadi? Follow him. Loving him. Mari kita ulangi apa? Follow him. Love him. Kemudian apa? Have fellowship with him. Testify, ya. Share. Post, ya. Segala kenikmatan Anda dengan Tuhan, maka ini akan merevolusi hidup Anda. Bukan hanya mental Anda, juga merevolusi kerohanian Anda. Anda dan saya bisa menjadi orang-orang yang mengalihkan zaman ini. Mulia bagi Tuhan, kita doa sebelum kita masuk untuk mengingat Dia di dalam pemecahan roti. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Sungguh kami tidak mau firman ini sekedar menjadi satu khotbah, Tuhan. Kami mau firman-Mu juga membawa kami terdorong. Kapanpun kami merasa lemah, darah-Mu sudah tersedia. Darah-Mu melayakkan kami. Tiap kali iblis berkata kami tidak layak, kapanpun iblis berusaha menekan kami tetap tinggal di Mesir, darah-Mu menjadi tanda bahwa kami sudah menjadi milik Tuhan, kami sudah tidak ada lagi di Mesir, kami ada di tanah permai,
Bukan juga di padang gurun, kami ada di tanah permai untuk berpesta menikmati Engkau di dalam hidup gereja. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pemecahan roti ini padamu, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.